Oke, sekarang kita akan bahas contoh dari distribusi hypergeometrik. Nah, kita bisa lihat di sini soalnya, sebuah kotak berisi 40 suku cadang. Dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Nah, cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak di dalamnya dan menolak kotak tersebut bila di antaranya ada yang cacat. Nah, dari sini udah ada kata kuncinya nih. Menolak kotak tersebut bila di antaranya itu ada yang cacat. Oke, berarti nggak dikembaliin nih, gitu kan bendanya. Oke, berarti dia hypergeometri. Nah, terus yang ditanyakan adalah berapa peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 kotak tersebut berisi 3 yang cacat. Nah, berarti kan di sini kita udah tahu nih, oh karena dia udah menolak kotak itu untuk diuji lagi gitu ya, karena udah cacat gitu. Ya berarti ya kita tanpa melakukan pengembalian gitu kan. Nah, berarti ya gunain distribusi hypergeometri. Nah, di mana kita gambar aja ilustrasinya supaya enak gitu ya, membayangkan gitu. Nah, di sini ada populasinya. Nah, populasinya itu adalah 40. Berarti N-nya 40. Nah, terus dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang. Nah, berarti di sini diambil N. N itu 5. Nah, gitu kan. Kan sampel ya. Sampel kan berarti yang kecil kan. Nah, terus dan menolak kotak tersebut bila di antaranya ada yang cacat. Nah, terus di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang mendapatkan tepat satu yang cacat. Nah, berarti tepat satu yang cacat. Nah, berarti kan di sini X-nya itu diinterpretasikan ialah um, kotak yang cacat ya, gitu kan? Yang cacat. Nah, di mana kotak yang cacat itu adalah satu, gitu. Nah, di mana dalam sampel itu ada 5 tadi, terus dia berisi 3 yang cacat. Nah, berarti dari bukan sampel, dari populasinya itu ada 3 yang cacat, gitu loh. Jadi ada 3 yang cacat, berarti M-nya itu ada 3, gitu. Nah, ternyata di sini yang ditanyakan itu ketika X-nya itu X yang cacat itu adalah 1, gitu. Nah, berarti kan logikanya ya yang nggak cacat itu ya berarti 4 kan? 5 kurang 1. Nah, gitu gambarannya. Oke? Okay? Nah, makanya kita bisa ilustrasikan seperti ini. N-nya 40, terus N kecilnya 5. Nah, dikarenakan syaratnya dari pada soal itu adalah menolak gitu ya kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat gitu. Artinya kita mensortir atau kita nggak mengembalikan atau tidak diuji kembali gitu. Nah, makanya kita gunakan distribusi hypergeometrik. Nah, di mana X adalah banyaknya sampel suku cadang yang cacat. Nah, terus tadi diketahui bahwasanya M-nya itu adalah 3. Nah, di mana 3 itu adalah banyaknya suku cadang yang rusak. Nah, sehingga di sini kita akan mencari peluang X sama dengan 1. Nah, peluang X sama dengan 1 dinotasikan seperti ini. Nah, di mana tadi ini adalah X, terus ini adalah N, gitu kan. Terus ini adalah M, terus ini adalah N besar. Ya kan? Nah, berarti di sini kita akan fokus untuk yang sukses, gagal, terus sampel. Nah, jadi suksesnya itu berarti dari X, kombinasi X dari M, gitu kan. Nah, berarti X-nya 1, M-nya 3. Nah, gitu. Terus sisanya ya berarti kita akan menkurangkan 40 kurang 3, terus ini 5 kurang 1, gitu. Kombinasi 5 kurang 1 dari 40 kurang 3. Terus untuk sampelnya berarti fokusnya ke N, N besar, gitu ya. Kombinasi N dari N. Berarti di sini N-nya 5, N besarnya 40, gitu. Kombinasi 5 dari 40. Nah, ini berarti kombinasi 3 dari 1. 1 dari 3. Terus ini kombinasi 5 kurang 1, 4. 40 kurang 3 itu ada 37. Berarti kombinasi 4 dari 37. Terus ini kombinasi 5 dari 40. Nah, hasilnya 0,3001. Gitu. Nah, untuk rata-rata gitu ya, mu. Nah, anggap aja ya ini N kali P gitu ya. Nah, di mana N kali P itu untuk populasinya.
P untuk populasi, berarti N dikali M per N besar. Berarti N-nya itu adalah 1, 5. Terus M besarnya itu adalah 4, terus dibagi N besar. Ini 3 ya. Terus dikali 40. Nah, nanti kalian hitung sendiri hasilnya ya. 15 per 40. Nah, berapa nih? Nah, terus untuk sigma kuadrat, berarti kan dia itu ibaratnya N PQ, tapi ini N kurang N per N kurang 1. Nah, berarti N kurang N. Berarti 40 dikurang N kecil 5 per 40 kurang 1. Terus dikali N kecilnya itu adalah 5. Terus dikali peluang untuk populasi suksesnya itu adalah M per N. Berarti tadi 3 per 40 ya. Nah, terus dikali 1 kurang 3 per 40. Nah, kalian hitung hasilnya, dapat deh sigma kuadratnya. Nah, gitu. Untuk contoh dari distribusi hypergeometri.